Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan sebagai landasan perenungan kita hari ini dengan tema pengorbanan yang mulia. Kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Kita akan membaca bergantian, saya akan terlebih dahulu membaca ayat 18, Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan membaca ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah artikel yang agak medeni ya. Beritanya ini mengenai seorang anak usianya 5 tahun, lalu tiba-tiba itu diterkam, diserang gitu lah ya, oleh seekor anjing. Bukan anjing kayak punyanya Cik Cian-i atau Ko Chan Fung yang cakep gitu ya. Ini anjingnya Rottweiler. Bapak Ibu tahu Rottweiler? Nah ini anjingnya ya, modeni ya. Kalau diterkam gitu, wah sudah pasti kita akan mengalami luka-luka. Karena anjing ini anjing yang kuat, lihat dari perawaan ya. Anjing yang kuat dan memang dia adalah anjing yang terkenal galak gitu ya. Mungkin kalau yang Bapak Ibu yang punya anjing ini di rumahnya ada tulisannya awas anjing galak gitu mungkin ya. Hari itu seorang anak 5 tahun diserang oleh anjing ini. Kemudian apa yang terjadi? Kita pasti bisa menebak. Ibunya, mamanya itu langsung melindungi anaknya. Langsung memeluk anaknya dan siapa yang kena serangan anjing? Mamanya. Nah, cerita-cerita seperti ini kita juga bisa temui di Indonesia. Beberapa berita ini terjadi beberapa tahun belakangan. Next. Ada seorang ibu yang menyelamatkan bayinya karena rumahnya itu ternyata meledak dan reruntuhan itu menimpa rumah mereka. Karena ada bayi kecil, mamanya itu melindungi dan dengan susah payah merangkak keluar dari reruntuhan rumah dan bersyukurnya selamat. Terus ada juga seorang ayah yang mau menyelamatkan anaknya yang sedang berenang di pantai. Ya pantai itu soalnya kita nggak tahu ya Bapak Ibu, kadang ombaknya tiba-tiba menjadi besar dan terseret ombak begitu saja anaknya. Bapaknya ini dengan sigap mau menyelamatkan anaknya ceritanya. Tapi ya kita tahu bahwa di laut itu tidak semudah di kolam renang gitu ya. Sehingga pada akhirnya pertolongan ayahnya ini malah membuat ayahnya ini terseret ombak sekalian. Berikutnya ada seorang ibu yang akhirnya harus melihat kenyataan bahwa anaknya itu tenggelam, terseret arus sungai. Dia sudah berusaha terjun ke sungai kemudian mau menyelamatkan anaknya tapi ternyata tidak bisa. Bapak Ibu jemaat sekalian, membaca kisah-kisah seperti ini atau mendengar kisahnya tentu kita akan merasa terharu. Kasih orang tua itu sangat besar buat anak-anak, kita tahu itu. Dan melihat pengorbanan mereka dan kasih mereka yang rela berkorban melakukan sesuatu bahkan menyerahkan dirinya untuk mengalami kemalangan-kemalangan seperti yang tadi saya sampaikan melalui berita-berita itu. Mereka rela untuk melakukannya dan itu sangat mengharukan. Kita tahu di sini orang tua, saya nggak bilang semua ya soalnya ada yang protes pasti, orang tua aku gak ngono gitu ya. Rata-rata orang tua itu bukan pasti berarti. Rata-rata orang tua itu mengasihi anaknya. Rata-rata orang tua begitu. Mereka akan rela melakukan banyak pengorbanan dan kasih demi anak-anaknya. Yang enggak kurang dari nyawanya. Nyawanya pun rela diberikan orang tua gitu ya. Kita tahu itu pengorbanan karena kasih dari orang tua bagi anak. Luar biasa, kita akan kagum melihat dan membaca kisah-kisah semacam ini. Tetapi pernahkah kita kagum, kita begitu terharu
ketika kita membaca firman Tuhan dan kemudian di sana kita menemukan catatan firman Tuhan yang mengisahkan dengan sangat terang kisah sejarah kurang lebih 2000 tahunan yang lalu. Tentang pribadi Kristus yang rela disalib bagi kita. Ataukah karena kita sudah terbiasa ke sekolah minggu ya, kita selalu mendoa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan mati disalib buat kita. Akhirnya kisah ini tuh biasa aja, lebih tidak mengharukan daripada kisah-kisah yang tadi. Apa yang kita rasakan ketika kita membaca firman kemudian kita mengingat, oh betapa mulia, betapa besar kasih Tuhan sehingga mau berkorban buat saya. Siapa sih saya ini? Siapa sih kita ini? Kok Tuhan loh rela berkorban bagi kita. Dari firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mengingat pengorbanan kasih yang mulia. Yang sungguh-sungguh sempurna bahkan di dalam kasih Kristus yang akan kita kembali ingat. Sekalipun ini bukan momen Paskah, bukan momen Jumat Agung. Tetapi seharusnya di dalam setiap hari kehidupan kita. Kita itu mengingat akan hal ini. Yang pertama bahwa Kristus itu telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Jemaat yang terkasih, hari itu Petrus menulis catatan firman Tuhan ini. Mengingatkan para pembaca waktu itu di zaman itu dan bagi kita zaman sekarang. Bahwa kita ini adalah orang yang telah ditebus. Orang yang telah ditebus. Ditebus dari apa? Firman Tuhan mencatat. Dari cara hidup kita yang sia-sia. Orang berdosa Bapak Ibu, hidupnya itu sia-sia. Kenapa? Karena akhirnya adalah kebinasaan. Sia-sia kan? Kita mau kaya, kita mau hebat, sehebat apapun, hidup kita itu sia-sia. Karena kita orang berdosa yang akhirnya pasti akan mengalami kebinasaan. Kosong sudah. Tidak ada yang berharga. Hampa, tanpa tujuan. Dan hidup seperti inilah yang diturunkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu. Dosa, hidup di dalam dosa. Itu kita kalau ikut PA ya, kita sudah belajar tentang Adam, kita sudah belajar tentang Hawa berapa minggu belakangan ini. Kita diingatkan bahwa karena dua orang ini, kita itu mendapat dosa keturunan. Yang mau nggak mau kita harus terima sebagai keturunan Adam dan Hawa. Tetapi itu pun Tuhan tebus kita dari dosa-dosa semacam itu. Maka ketika kita diingatkan bahwa status kita ini adalah orang yang telah ditebus, kita ini adalah anak Allah, seharusnya kita ini menyadari bahwa kita ini hidupnya sangat berharga di hadapan Tuhan. Dosa kita pribadi yang kita lakukan sendiri, itu kita diselamatkan dari hukumannya. Demikian juga dosa yang diturunkan dari nenek moyang kita, kita pun diselamatkan daripadanya. Kita dibebaskan dari belenggu itu dan kita telah ditebus. Jemaat yang terkasih, zaman itu sistem perbudakan wis biasa ya. Orang tuh jualan bukan jualan makanan kayak di kantin gitu. Mereka jualan apa kalau di pasar? Salah satunya jualan budak. Nah Bapak Ibu tahu kalau namanya budak itu bukan orang yang bisa mandiri. Budak adalah orang yang sudah enggak punya daya atas hidupnya sendiri. Itu budak. Dia enggak bisa berhak atas hidupnya. Zaman sekarang ada HAM, enggak punya dia. Dia enggak punya hak asasi apapun. Dan hidupnya adalah milik sang Tuan. Mau dipukuli kayak, mau dijual kemana kayak terserah tuannya. Bahkan mau dibunuh sekalipun itu adalah hak tuannya. Karena hidupnya adalah milik sang Tuan. Kalau ada orang baik hati, ngesakne gitu ya. Lihat wah ini budak-budak ini kasihan. Kalau dia mau membebaskan seseorang dari perbudakan, maka orang itu harus bayar. Bayar. Dan bayar itu bukan harga yang murah. Harga uang tebusan itu bukan dengan harga yang murah. Dia harus bayar harga yang mahal supaya budak itu bisa memperoleh kebebasan di dalam hidupnya. Lalu biasanya otoritas setempat akan memberikan surat keterangan bahwa yang sebelumnya dia budak, sekarang kemudian dia telah dibeli oleh seseorang dengan harga yang telah dibayar, maka kemudian dia jadi orang bebas.
Ada suratnya gitu ya, sertifikatnya gitu kalau zaman sekarang kita ngomong. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan kita mikir, emang budak nggak bisa kerja keras kemudian dia menyelamatkan atau membeli dirinya sendiri? Sayang sekali Bapak Ibu, jawabannya jelas, tidak bisa. Seorang budak itu tidak bisa melakukan apapun sekecil apapun untuk dirinya sendiri supaya bebas, tidak bisa. Dengan upaya apapun tidak bisa. Dia tidak punya kemampuan untuk itu, maka dia perlu orang yang berbaik hati, yang bermurah hati, bukan untuk dia kembali dijual belikan, bukan. Tetapi supaya dia ditebus dengan sebuah harga, kemudian dia memperoleh kebebasan. Nah itu yang terjadi di zaman dulu itu. Maka seorang yang menjadi statusnya budak, kemudian jadi orang bebas itu kira-kira sukacitanya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Wah luar biasa. Kita sekarang mungkin nggak bisa membayangkan karena kita nggak hidup di zaman itu. Tetapi kita bisa membayangkan ketika seseorang berada di dalam sebuah status yang begitu rendah, dia nggak punya hak atas hidupnya sendiri, kemudian suatu kali dia itu dibebaskan dengan cuma-cuma, dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia dibebaskan oleh karena kemurahan hati seseorang. Itulah yang terjadi kepada kita. Kita sebelumnya adalah budak dosa Bapak Ibu. Enggak main-main ya, budak dosa itu artinya hidup kita berarti dikuasai oleh dosa. Mau enggak mau kita harus tunduk terhadap dosa. Mau enggak mau, karena kita di bawah perbudakan dosa. Tetapi ada pribadi yang bermurah hati. Bahkan kalau kita belajar PA, sekali lagi ya makanya Bapak Ibu ikut PA ya, banyak hal yang kita bisa belajar. Ketika Tuhan itu sejak awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu sudah merencanakan keselamatan. Itu kemurahan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu harga yang harus dibayar oleh Tuhan ketika dia mau membeli kita dari budak dosa. Dari status budak dosa menjadi orang yang telah dibebaskan. Bersyukur kalau kita ini sadar, aware atas status kita. Kita enggak lagi hidup di dalam bayang-bayang bahwa oh aku ini saya harus berdosa ya. Dosa itu wajib ya. Enggak. Bagi kita sekarang sebagai orang yang telah ditebus kita sudah bebas. Sudah enggak lagi ditekan dan wajib melakukan dosa. Atau kita itu sudah seperti biasa melakukan dosa itu secara otomatis. Harusnya enggak. Tetapi sebagai orang yang telah ditebus kita sadar kita telah beroleh kemurahan. Maka kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan yang dulu dong harusnya. Kita tidak lagi hidup di dalam belenggu yang membuat kita itu hidup kita sia-sia. Hidup kita tanpa arah dan tanpa tujuan seperti yang Tuhan harapkan. Harusnya kita hidupnya berubah. Menjadi hidup yang baru, hidup yang dipenuhi kasih karunia Tuhan dan hidup kita sungguh memancarkan, kalau tadi lagu itu ya, perubahan yang ajaib. Seharusnya begitu. Maka sebelum kita cuma mengingat doang. Tapi kita sebagai orang yang telah percaya, pernahkah kita merenungkan, sudah belum ya, aku ini hidup dengan status yang tepat dan kita menghidupinya juga dengan tepat. Sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah merdeka, yang telah bebas dari perbudakan dosa. Kristus telah melakukannya untuk kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih saleh dari orang-orang di luar sana. Tetapi karena sekali lagi, karena kemurahannya. Seorang yang baik hati ini, dia berhak memilih budak mana yang dia mau bebaskan. Dia berhak memilih. Dan sebagai orang yang dipilih, itu adalah kemurahan. Maka kita bersyukur akan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari, oh Kristus telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, maka sudah seharusnya kita mengalami perubahan hidup. Kalau sekarang Anda dan saya masih merasa ada dosa yang mengikat, maka kita sedang salah taruh tempat. Karena kita sudah bebas dan kita bisa menolak dosa dan kita hidup di dalam perubahan-perubahan ajaib yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Berikutnya kita akan memikirkan dengan apa ya Kristus itu menebus kita. Seberapa sih harga kita? Mungkin kita pengen tahu ya harganya manusia itu berapa ya kira-kira. Saya membaca beberapa artikel pengen tahu ya. Mungkin para dokter di sini
Dulu katanya kalau misalkan mau eksperimen, misalkan meneliti organ tubuh manusia itu beli gitu ya. Saya juga nggak tahu ini harganya akurat nggak. Saya ini baca dari beberapa artikel gitu. Ada penjualan anggota tubuh ini ya ceritanya. Saya kurang tahu nih apakah harga ya legal ataukah ilegal. Ini bukan untuk dijual, nanti moro-moro Anda punya ide, wah aku butuh duit jual. Bukan ya, ini bukan ngasih ide baru untuk menghasilkan uang dengan cara itu, bukan. Tapi saya ingin membuat kita memikirkan harga kita ini piro gitu ya. Ada orang yang menjual ginjalnya Bapak Ibu. Ini usum ya, katanya kok orang tuh kalau jual organ tuh biasanya paling aman ginjal karena kita punya 2. Gitu, dijual 1 tuh masih aman katanya, saya juga kurang tahu. Sekali lagi ini tidak menginspirasi Anda untuk melakukannya, oke? Harganya tuh 30 jutaan katanya. Saya kurang tahu ini harga yang murah atau harga yang legal gitu ya. Ada juga yang mengatakan ada orang tuh menjual darahnya per kantong. Ini mungkin di luar PMI kali ya. Itu 4 jutaan per kantong. Mungkin apalagi kalau darahnya tuh resusnya langka, wah itu biasanya mungkin lebih mahal gitu ya. Terus ada orang yang menjual kornea mata. 300 jutaan. Jantung 1,5 miliar. Nah Bapak Ibu kalau misalkan mau jual jantung nih, lah ya jangan ya, sekali lagi saya tidak menginspirasi Anda untuk itu. Mati, Pak Novian langsung ngomong wah mati kalau misalkan kita jual jantung. Tapi dapat 1,5 miliar ya Pak, lumayan ya. Enggak gitu Bapak Ibu, buat apa uangnya kalau kita mati ya. Hati itu sekitar 2 miliar. Ginjal ini mungkin harga legal, saya juga nggak tahu. Sekali lagi ini perbandingan yang saya tidak tahu karena bacanya dari beberapa artikel yang ini kayak random gitu saya baca ya. Ginjal tuh 3 miliar, tadi kemurahan ya, 30 juta mean. Terus paru-paru 4 miliar. Nah, paru-paru mungkin 1 bisa nggak Pak ya? Dijual 1, oh nggak bisa ya Pak, nggak bisa. Nah, yang lain-lain lah, kalau kita total-total paling sama apa yang berguna apa sih selain itu, jual tangan ya nggak bisa, jual kaki ya nggak bisa, otak bisa dijual dah, otak mungkin yang dijual. Wis kita hitung-hitung semua lah ya, wis saya kasih harga lumayan tinggi lah 20 sampai 25 miliar. Satu orang itu sekitar 20 sampai 25 miliar. Loh harusnya Tuhan harga emas tinggi nih sekarang ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Maaf Cetuti, dia bakul emas lebih tahu dari saya. Tapi ini saya survei nih dari internet ya. Berapa harga emas per gram kemarin? Karena hari ini saya belum sempat lihat ya. Kata kalau minggu enggak tahu ada update atau enggak. 2 sampai 2 juta. Mungkin Bapak Ibu ini boleh lah terinspirasi. Wah perhiasanku akeh di rumah bisa dijual bisa aja gitu ya. 2 juta sekian sudah tembus 1 gram. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita lihat harga emas rada murah, sekarang udah sangat tinggi Bapak Ibu. Terus kita mikir loh, Tuhan harga emas tuh naik loh Tuhan. Kan isa aja Tuhan itu enggak usah repot datang ke dunia. Hargaku tuh cuma anggap 20 miliar ya. Ini kurang 0 berapa ya? 0 kurang 3 ya. Ya 1 kilo lah. 1 kilo emas. 10 kilo emas. Nah 10 kilo emas ya. 10 kilo emas cukup lah. 10 kilo emas cukup kok untuk beli 1 orang. Bisa enggak ya? Ternyata kita tidak semurah itu Bapak Ibu. Kita tidak semurah 10 kilo emas hidup kita ini. Maka Allah yang Maha Tinggi itu harus turun sendiri ke dalam dunia untuk membayar harga kita. Gak cukup 10 kilo, mau dikasih 100 kilo sekalipun, gak cukup. Harga seorang manusia di hadapan Allah. Saya sering ngomong ya, kalau saya jadi Tuhan gitu ya. Kalau saya jadi Tuhan, gua aja. Manusia enggak guna berdosa, buang aja. Ganti bikin yang baru, ciptakan yang baru, yang baik. Yang sesuai sama keinginan dia. Tapi Tuhan enggak gitu. Tuhan itu menghargai hidup kita seharga bukan emas
atau perak. Atau kalau kita zaman sekarang bisa tambahkan mau berlian, mau permata. Sekarang ada berlian yang lab ground dan lain-lain, terserahlah. Tidak ada harta, barang yang fana model apapun yang bisa cukup untuk membeli kita sebagai uang tebusan dari hukuman dosa. Tidak ada. Maka Kristus Allah yang Maha Tinggi itu datang. Rela datang untuk menjadi tebusan. Dia enggak bayar pakai barang, enggak pakai uang, enggak pakai emas. Tetapi dia bayar dengan nyawanya sendiri. Ini bukan darah perorangan ya. Misalkan darah saya tadi cuma 4 jutaan per kantong. Allah dapat piro sih ya kalau misalkan saya mau membagi darah saya dengan orang lain. Enggak berharga. Aduh terlalu remeh lah darah manusia. Ini darah Kristus, Allah yang Maha Kudus. Menyerahkan nyawanya, mencucurkan darahnya bagi kita-kita. Beberapa penulis komentari dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Pengorbanan Tuhan itu dibandingkan dengan pengorbanan teroris. Bapak Ibu tahu teroris ya, berapa tahun yang lalu tuh ada sekeluarga. Saya nggak mau tampilkan karena itu bukan hal yang baik untuk di-share. Sebuah keluarga mengorbankan dirinya dan anaknya kalau nggak salah 4 itu ya. Dan keempat anaknya naik motor itu 2 motor. Ngebom beberapa gereja di Surabaya. Dia pikir. Dia mengorbankan nyawanya untuk sesuatu. Dia pikir dia sedang mengorbankan anaknya itu untuk sesuatu yang berharga. Tapi untuk diri mereka sendiri. Mereka ini memikirkan cara untuk mendapat upah atau mendapat sesuatu yang berharga menurut pandangan mereka. Dengan cara ini, mereka pikir ini pengorbanan yang baik. Tetapi kita tahu tidak ada pengorbanan model gitu Bapak Ibu. Yang mengorbankan dirinya untuk dirinya. Itu bukan pengorbanan. Bapak Ibu kalau mengusahakan sesuatu untuk diri Anda itu pengorbanan enggak? Ya enggak, ya itu ya karena untuk menguntungkan diri kita sendiri, ya itu upaya lah gitu ya. Itu bukan pengorbanan, ya itu naluri kita sebagai manusia mencintai diri kita sendiri kan. Kita berupaya sesuatu untuk diri kita, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang terlalu berharga untuk pribadi-pribadi atau sesuatu yang harusnya tidak berharga. Itulah yang dilakukan Tuhan. Dia mengorbankan dirinya yang sangat-sangat berharga. Saya nggak bisa menggambarkan pakai super lah, pakai dahsyat luar biasa apalah. Tidak bisa menggambarkan betapa mulianya harga darah Kristus yang mau tercurah untuk kita-kita ini. Ya sekali lagi diri kita ini tidak sepiro berharga sebetulnya. Tetapi Tuhan menganggapnya sangat berharga. Maka firman Tuhan berkata, di sini firman Tuhan berkata, bukan dengan emas atau perak, barang-barang fana. Melainkan dengan darah yang mahal harganya. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang bertanya, loh cuma seharga anak domba kok. Bapak Ibu bisa cari ya, anak domba yang tidak bercela, tidak bercacat itu enggak ada. Enggak ada. Yang memenuhi standar ya oke, ada oke. Sempurna enggak ada. Maka Kristus adalah pribadi yang mulia, yang sempurna. Yang mumpuni untuk bisa menjadi ini harga tebusan. Soalnya kita enggak bisa saling menebus nih satu dengan yang lain. Karena kita sama-sama budak. Kita sama-sama butuh ditebus. Satu dengan yang lain enggak bisa saling mengusahakan, enggak bisa. Tolong menolong enggak bisa. Gotong royong urunan bareng-bareng juga enggak bisa. Karena masing-masing kita adalah budak yang tidak punya daya apapun untuk mengusahakan sesuatu bagi nyawa kita.
Jemaat yang terkasih, ketika Kristus berkorban nyawa bagi kita yang tidak layak ini. Bagi orang yang seharusnya lebih layak disebut lawan, musuh, seteru. Tetapi bagi kita yang demikian, ketika dunia ini melihat orang itu, wah ini orang yang terhormat, orang ini mulia, ketika dilihat dari apanya? Dari penampilannya, oh ini ayu, ini ganteng. Dari apanya lagi? Dari kedudukannya, oh ini orang terpandang, ini orang kaya, orang pintar, orang hebat. Ketika dunia itu melihat mulianya seseorang itu dari kemampuannya, ketika wah ini orang ini sangat berpengaruh, bisa mempengaruhi banyak orang, influencer dan lain-lain sebagainya. Sehingga dihormati dan dihargai, dianggap mulia. Seorang petinggi-petinggi. Tetapi bagi orang yang sebaliknya, seperti kita nih, apa mulianya kita? Seberapa sih takaran mulianya seseorang? Tetapi bagi kita dia mengorbankan. Pengorbanan yang mulia itu, yang sangat berharga. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, cantik atau ganteng. Bukan karena kedudukan kita, bukan karena apa yang kita punya. Tetapi semata-mata karena kemurahannya. Sekarang kalau ditanya, Bapak Ibu mau jual berapa nyawa Anda? Mau ditukar berapa? Kalau zaman dulu tuh film-film tuh banyak disandra gitu ya. Minta uang tebusan tuh kadang nggak masuk akal. Zaman dulu, zaman uang masih kita misalnya uang belanja 100.000 tuh bisa beli banyak hal. Orang penculik-penculik itu minta 2M kayak gitu ya. Orangnya nggak punya. Tapi mengusahakan. Pinjam sana, pinjam sini, mengusahakan. Ya susah, gimana nggak punya. Mau ditebus pakai uangnya siapa? Nggak punya uangnya. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita itu dibeli karena kita nggak mampu, maka harga kita telah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Kita yang harganya dipandang mahal oleh Tuhan. Jiwa kita dipandang begitu berharga. Sehingga ketika firman Tuhan itu ngomong ya, ketika ada satu orang aja, itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Maka surga itu bersuka cita. Gitu berharganya Bapak Ibu. Nilai seorang manusia di hadapan Allah. Maka ketika kita tidak dibeli dengan harga emas atau harga apa yang berharga di dunia ini, ingatlah bahwa kita ini di hadapan Allah nilainya adalah dirinya sendiri. Darah Kristus, anak domba Allah ini yang dikorbankan menjadi penebus bagi kita. Kalau harga kita sudah begitu mahal, jangan sia-siakan hidup kita. Ada orang yang ngomong, wah hidupku ya wis terserah aku lah. Mau dibuang-buang, mau disia-siakan, mau dipakai obat terlarang lah, pakai pergaulan yang bebas lah, mau ini itu melakukan sesuatu yang merusak diri kita, terserah karena dianggap itu miliknya. Tapi bagi kita, oh tidak Bapak Ibu, kita adalah orang yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Hidup kita bukan milik kita lagi. Firman Tuhan juga kata gitu ya. Aku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus karena kita sudah dibeli olehnya. Kita hidup di bawah kasih-Nya dan kita telah dibeli untuk menikmati akan kasih-Nya. Kita bersyukur oleh karena itu. Ketika kita harus berhadapan dengan tradisi nenek moyang, hidup di dalam dosa. Kalau kita mau berusaha sendiri tidak bisa. Dosa itu menuarik Bapak Ibu ya. Kalau kita zaman sekarang, apalagi anak-anak muda itu, bisa tahu banyak hal, terakses dengan begitu luas. Dosanya lebih bervariasi lagi. Enggak lagi yang menonjol kelihatan. Oh ini berdosa, ini enggak. Rasanya abu-abu lah. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa di dalam kasih dan kemurahannya kita sudah terlepas dari dosa model apapun yang kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Dia Sang Penebus kita. Kristus yang darahnya telah tercurah, itulah harga diri kita. Jadi kalau misalkan kita menggunakan hidup kita tidak seharusnya, lalu kita memandang remeh hidup kita atau kita memandang remeh
saudara-saudara kita yang lain, apalagi saudara seiman, kita sedang meremehkan harga darah Kristus yang mahal. Yang menghargai kita dengan begitu mahal karena kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, Markus 10 ayat 45 tadi menjadi ayat emas atau petunjuk hidup baru bagi kita. Menyatakan ketika Kristus datang itu, dia itu rela. Dia rela turun dari tahtanya untuk menjadi pelayan. Bukan menjadi tuan untuk menerima sembah dan pelayanan-pelayanan dari manusia. Tetapi dia datang untuk melayani, dan firman Tuhan tegaskan, menjadi tebusan bagi banyak orang, supaya kita ini beroleh kemurahan dan keselamatan. Bagi kita sekarang, jemaat yang terkasih, apakah Anda hanya tahu tentang hal-hal ini? Mungkin dalam hati, loh aku tahu aku. Itu sudah kat sekolah minggu, aku sudah tahu itu semua. Pertanyaannya, apakah Anda mau percaya kepada Sang Penebus itu? Karena tanpa Dia, hidup kita berada di dalam perbudakan yang hina, yang tidak akan bisa kita upayakan dengan cara apapun untuk bebas daripadanya. Maukah Anda percaya kepada Sang Penebus? Satu-satunya loh ya, enggak ada cara lain. Hanya Dia yang mampu membeli kita dengan harga yang semahal itu. Tidak ada yang lain yang sanggup melakukannya. Dan tidak ada yang lain pun, misalkan seandainya ini saya berandai-andai, kalaupun ada, gak mau Bapak Ibu. Buat apa? Kita ini kenal yonda, ya kan? Kita siapanya juga enggak, berharga juga enggak. Mungkin orang yang memiliki kemampuan akan berkata, enggak usah. Tapi sayangnya memang enggak ada. Dan tidak ada yang mau merelakan dirinya bagi kita. Bukan soal pedih di nerakanya, bukan. Tetapi kita menyadari bahwa hidup kita yang di dalam dosa ini, bersyukur kita ditebus, beroleh keselamatan. Nanti di surga menikmati surga yang mulia. Bukan kita sendiri, tetapi bersama dengan Sang Penebus. Dengan penuh sukacita kita bersekutu dengan Dia. Dan saudara-saudara seiman kita yang percaya dan sama-sama telah ditebus dengan harga yang mahal. Maka itu kalau kita percaya, kadang kita, oh ya percaya, ngomong tok ya. Mungkin di dalam hati kita sebetulnya ragu. Mungkin di dalam hati sebetulnya kita tidak sungguh-sungguh. Tapi mari kita nyatakan di dalam hidup kita yang telah mau sungguh-sungguh percaya ini. Hidup yang penuh dengan pertobatan. Hidup yang diperbarui dari hari ke hari. Sehingga makin hari seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kita ini seperti Tuhan kita. Seperti Kristus makin hari makin serupa dengan Dia. Yang menjadi patron atau menjadi gambaran yang utuh. Bagaimana seorang pribadi yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan kita. Jemaat yang terkasih, sekali lagi saya menantang kita. Sungguhkah kita sudah percaya? Ataukah selama ini datang ke gereja hanya mengisi waktu luang supaya enggak nganggur di rumah? Kalaupun Anda berpikir begitu, saya hari ini memanggil dengan penuh kasih melalui firman Tuhan hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Sang Penebus. Maka hidup kita akan menikmati kasih-Nya. Bertobatlah ketika hidup kita masih rusak dan kita pakai seenak kita sendiri. Tetapi mari kita menggunakan hidup kita ini sesuai dengan status kita yang baru. Orang tebusan, orang yang telah bebas, bukan lagi budak dosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.